warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba terinspirasi buat bikin cermal, buat pengen ngobrol sama kalian, khususnya untuk mencurahkan isi hati sih. Apa kabar kalian yang kangen sama cermal? Apa kabar kalian yang susah tidur? Kalian yang insomnia? Udah mulai bisa tidur belum sekarang? Kan dulu cermal itu pencintanya adalah kalian-kalian yang katanya susah tidur. Gimana keadaannya? Sehat-sehat saja? Baik-baik saja? Baik ya, amin. Gimana para pejuang-pejuang rupiah nih menjelang lebaran? Sehat semuanya, sehat mental, sehat badan, sehat keuangannya. Ya, simpelnya seperti ini teman-teman. Ada sebuah tuntutan yang apa ya? Akhirnya mendarah daging buat kita. Mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan bahwa lebaran ini salah satu momen yang harus kita hadapi. Terutama bagi kalian-kalian yang mungkin sekarang lagi berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kebahagiaan menjelang Idul Fitri. Idul Fitri yang sesungguhnya sebetulnya adalah hari kemenangan dari perjuangan kita selama 30 hari setelah berpuasa. Tapi sebagian orang, lebaran ini merupakan momen di mana justru menyiksa. Ada yang mau tidak mau harus berjuang untuk keluarganya, ada yang mau tidak mau juga mau nggak mau harus terjun di dunianya ini. Karena memang banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan lebaran ini yang apa ya, membuat orang menjadi stres. Satu, ada sebuah kebutuhan, ada tradisi, ada sebuah kebiasaan yang memaksa kita menjadi pribadi yang stres secara tiba-tiba. Kalau yang cukup mungkin aman, yang cukup aman-aman saja. Yang tidak cukup, akan tidak sehat mental dan pikirannya. Karena ada sesuatu yang harus dia perjuangkan, yaitu keluarga. Jujur, saya nggak bisa berbuat apa-apa ketika saya tahu teman-teman di luar sana sedang berjuang untuk Hari Raya Idul Fitrinya masing-masing versi kalian. Seorang ayah yang memperjuangkan kebahagiaan Idul Fitri, seorang istri dan juga anak-anaknya, ini juga sangat berat. Seorang ibu atau seorang ayah yang sudah menjadi duda dan memiliki tanggungan anak yang harus mereka perjuangkan, itu juga bukan sesuatu perkara yang mudah. Dan satu lagi, bagi seorang tulang punggung keluarga, ketika menjelang Idul Fitri, ini juga bukan sesuatu yang mudah. Tambah lagi, ada orang-orang seperti saya, di mana satu, yatim piatu, hidup di rantau, tidak memiliki keluarga di sini. Berjuangnya bukan hanya berjuang soal materi saja, tapi memperjuangkan kesehatan mental kita. Bukan hanya jasmani, rohani kita perlu disehatkan. Ada hal yang gak kalian pikirkan. Kalian yang berkecukupan mungkin biasa aja lebaran. Tapi bagi orang yang betul-betul tidak mampu, satu, ini gengsi yang luar biasa dan ada di setiap masyarakat kita di Indonesia. Oke, tidak semuanya. Tapi ada sebagian besar orang yang terus-terusan menjaga gengsinya, kemudian memperjuangkan, memaksa dirinya berjuang untuk mencukupkan itu. Padahal dasarnya adalah gengsi.
Tapi gengsi ini merupakan satu kebiasaan yang sudah mendarah daging, jadi adat istiadat yang sudah ada sejak dulu. Bahasa kasarnya, biarinlah saya nggak pakai baju biar anak saya sama istri saya pakai baju. Itu omongan bapak. Ibu juga mungkin sama seperti itu. Dibela-belain ngutang biar bisa lebaran. Padahal arti lebaran, arti Idul Fitri itu bukan seperti itu. Ya. Dan kesehatan mental bagi kalian yang mungkin sekarang sedang berjuang atau mungkin sedang dalam kondisi menghadapi keadaan yang sulit. Ini gak gampang teman-teman. Dimana mereka harus berjuang untuk diri mereka sendiri, mereka berjuang untuk keluarganya, dan satu lagi orang yang tadi saya sebutkan di bagian terakhir. Satu, seperti saya. Jujur saya harus bilang apa adanya, saya tulang punggung keluarga. Saya yatim piatu, saya tidak memiliki keluarga di sini, saya perantauan. Apa kalian pikir hidup saya sehat ketika menjelang Idul Fitri? Saya harus menjawab bahwa hidup saya tidak baik-baik saja menjelang Idul Fitri. Bukan berarti saya tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan ke saya sekarang. Saya tidak baik-baik saja bukan dari satu segi saja. Di luar sana orang berjuang dengan caranya masing-masing. Berjuang dengan dirinya masing-masing. Kalau saya justru menjelang lebaran, berjuang melawan mental saya sendiri. Kalau kalian bilang, saya belum beli kue, saya gak punya apa-apa mau lebaran. Saya jawab, saya juga gak punya apa-apa mau lebaran. Lebaran tahun ini buat saya lebaran terberat yang saya hadapi. Dari berbagai macam segi. Mental saya gak baik, keuangan saya gak baik, semuanya serba gak baik. Kalau kalian sedang berjuang buat hidup kalian, saya juga sedang berjuang untuk hidup saya. Finansial saya sedang saya perjuangkan. Kehidupan lain juga sedang saya perjuangkan. Mental terutama yang sedang saya perjuangkan. Sini, ngobrol sama saya. Kalian yang yatim piatu, tidak punya keluarga, perantauan, tulang punggung keluarga, saya yakin dan percaya kalian sedang tidak baik-baik saja mentalnya sekarang. Gak usah yang macam-macam. Anak perantauan saja, ketika lebaran pasti beliau akan nangis. Karena mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Satu, ada rasa iri, rasa rindu, ingin berkumpul bersama keluarga. Perlu kalian tahu, di media sosial tuh banyak sekali konten-konten, di mana konten Ramadan, konten Lebaran, konten di mana mereka bertemu dengan keluarganya, konten pulang kampung, kemudian konten memberikan kejutan kepada orang tuanya setelah lama merantau. Itu adalah hal yang paling menyerang mental bagi orang-orang seperti saya. Sangat menyerang mental saya. Mendengar lagu mudik, mendengar musik mudik, mendengar gambaran-gambaran mereka yang bahagia berkumpul bersama keluarga, tidak terasa air mata langsung menetes. Saking sudah sakitnya mental ini. Sakitnya melebihi orang patah hati. Ketika kita sudah menyadari saya perantauan di sini. Saya sendiri gak punya keluarga. Finansial saya sedang gak punya apa-apa mau lebaran. Ada adik yang harus saya perjuangkan di sini. Nonton yang macam-macam rasanya tiba-tiba nangis. Sakitnya luar biasa di hati melihat mereka bisa melakukan itu sedangkan saya tidak. Mungkin saya marah, mungkin saya iri. Tapi ini bukan jalan untuk cara saya kufur nikmat sama Allah. Saya tahu semua yang Allah berikan ke saya, yang sekarang sedang saya hadapi ini, merupakan salah satu hal yang mungkin adalah jadi cambuk penguat bagi saya untuk lebih kuat lagi. Tapi jujur teman-teman,
Kalian yang lagi sedang berjuang buat kehidupannya, kebutuhan lebaran di sini ngobrol. Saya tahu kalian gak baik-baik saja. Tapi kalian harus kuat. Kalian harus semangat. Yang cukup alhamdulillah, yang tidak cukup berusaha. Kalau sudah berusaha ternyata belum Allah cukupkan juga, berarti Allah mengendaki kamu belum tercukupi. Tetap semangat pastinya ya. Semuanya baik-baik saja. Kamu gak pulang kampung tetap lebaran. Kamu gak beli baju, kamu tetap lebaran. Kamu gak punya apa-apa menjelang Idul Fitri, tetap akan ada Idul Fitri. Dan hidup kamu terus berjalan. Ini gak ngerubah apapun. Walaupun secara mental kamu tercabik-cabik. Secara keringat kamu memeras keringat untuk mendapatkan apa tujuan kamu menjelang Idul Fitri. Aku tahu itu. Gak gampang memang. Tapi kita harus kuat. Makanya Mas Tulus bilang, kalau kalian bilang Mas Tulus baik-baik saja, jujur. Lebaran tahun ini buat saya sangat-sangat tidak baik-baik saja. Saya tidak merasa baik-baik saja ketika lebaran di tahun ini sangat berat buat saya, teman-teman. Bayangkan, kalian yang masih punya orang tua masih bisa pulang. Masih bisa telepon kalau nggak bisa pulang. Saya? Siapa yang mau saya telepon? Bisa pulang pun, saya ketemu cuma dengan batu nisan. Bukan dengan ibu saya. Saya mau protes gimana? Saya mau marah sama Tuhan. Saya mau protes sama Tuhan. Saya mau marah sama mereka-mereka yang upload kebersamaan mereka dalam Idul Fitri. Kalau saya boleh marah, saya mau marah. Kalian tuh mikir gak sih ada orang-orang di sini yang tersiksa? Melihat konten kalian, melihat cara kalian. Tapi kan kita gak berhak ngatur hidup orang lain. Kita gak bisa garis bawahi itu untuk kehidupan kita. Setiap orang punya jalurnya, setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Kenapa saya buat video ini? Satu, saya ingin mencurahkan isi hati saya. Yang kedua, kalau video ini berguna, mudah-mudahan jadi manfaat buat yang nonton. Hanya itu saja. Jadi yatim piatu, perantauan, jauh dari keluarga, dan menikmati lebaran dengan apa adanya. Ini bukan sesuatu yang mudah, teman-teman. Sama sekali gak mudah. Sangat-sangat menyakitkan sekali. Sakitnya adalah tadi seperti saya bilang, hal simpel melihat mendengarkan musik perantau, misalnya musik mudik atau konten-konten mudik aja, rasanya di sini kayak ya Allah sakit banget hati saya. Astagfirullahaladzim, nangis, ingat orang tua, kemudian berdoa. Apa daya dan upaya kita ketika kita menjalani itu? Gak ada. Selain tetap semangat dan terus bersyukur, berpikir baik terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Gak cukup memang. Kalau kita mandangnya, si A kok bisa, saya enggak. Oh, si A kok bisa, saya enggak bahagia. Si A cukup, kenapa saya kurang? Sudah dijelaskan dari awal bahwa setiap manusia punya jalurnya masing-masing. Kalau saya terus-terusan jadi seperti itu, kapan saya akan maju? Kapan saya akan jadi manusia yang pandai bersyukur? Hal yang paling menguatkan bagi saya adalah tanggung jawab saya sebagai seorang kakak. Tanggung jawab saya sebagai seorang ibu dan bapak bagi adik-adik saya. Saya tahu, mungkin mereka berpikir, kakakku berat banget ya. Jadi kakakku tuh gak gampang.
Jadi kita itu gak gampang. Jadi tetaplah jadi kita, tetaplah semangat pastinya. Doa terbaik untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang di perantauan, jauh dari orang tua, gak bisa mudik, gak cukup kebutuhan lebarannya, gak apa-apa. Itu bukan tanda kalian akan masuk atau tidak di surganya Allah. Itu bukan syarat untuk kalian menjadi baik kemudian dihadiahkan surga sama Allah. Ya, tetap jadi baik, tetap berprasangka baik, karena hal-hal yang kalian anggap jelek dan tidak sesuai dengan kita, yang kita harapkan suatu ketika adalah satu hal yang bisa menguatkan kalian. Oh, ternyata ini yang Allah atur. Oh, ternyata ini yang Tuhan atur buat saya. Dan mengarahnya ke sini, alirannya ke sini, jadinya begini. Ini hal yang harus kalian tahu dan mungkin saja tidak kalian sadari. Ya, tetap semangat. Yang belum cukup sekarang, semoga Allah cukupkan. Kalau memang sudah berusaha dan ternyata Allah mengizinkan tidak cukup, berarti batasmu hanya di sini. Jangan marah sama Tuhan. Jangan iri dengan orang lain. Jangan memandang terus ke depan. Sekali-kali kamu harus memandang ke kiri, ke kanan, dan juga ke bawah. Biar kita pandai bersyukur. Kalian berat dengan kehidupan kalian. Saya juga berat. Jadi mari sama-sama kita jalani keberatan tadi. Dengan saling menguatkan satu sama lain. Menjadi positif untuk orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, semangat ya teman-teman. Saya hebat loh, sudah di menit kesekian, hampir 20 menit saya ngoceh, saya gak nangis. Padahal, jujur, lihat konten di TikTok, konten di YouTube, soal mereka yang mudik, soal mereka yang ini, dengar suara takbir, Masya Allah. Air mata tuh kayak gak bisa dibendung dan otomatis keluar sendiri. Ini hal yang nyata, yang gak kalian sadari, yang gak kalian tahu mungkin, tapi ini nyata. Ini yang kita rasain, saya rasain, sakit banget. Ya Allah, kenapa saya begini kok orang begitu? Rasanya begitu. Ketika melihat orang-orang jalan ke mall beli baju. Yang menyakitkan tuh bukan saya gak punya baju, yang menyakitkan tuh adalah ketika adik-adik saya gak pakai baju baru. Itu sebuah tuntutan buat saya, bukan karena gengsi. Selama saya bisa, saya akan usahakan. Tapi kalau tidak, saya akan bilang, saya gak mampu deh. Dan tahun ini, buat saya berat sekali teman-teman. Sejak 2019, sejak ibu saya tiada. Di perantauan, dengan beban dipikul sendiri. Kalau saya suruh milih, kamu pilih mama masih ada tapi dengan beban berat, atau dengan sekarang mama gak ada, kamu tetap dengan beban berat. Nggak punya beban sekarang, mama udah gak ada. Saya pilih, saya punya beban yang berat tapi ibu saya masih ada. Saya sangat cinta dengan ibu saya teman-teman. Jadi cinta pertama saya itu ibu saya. Cinta mati saya itu ibu saya. Bagi saya, beliau adalah sosok yang ucapnya itu dikabul sama Allah 100%. Orang yang paling mengerti saya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu hanya ibu saya. Sebegitu cintanya saya sama ibu saya, ketika lebaran, sesakit-sakitnya saya putus cinta. Ini adalah hal yang paling sakit yang pernah saya rasakan. Lebaran tanpa kehadiran orang tua. Dan satu hal yang bikin saya tambah merasa terpuruk, status saya yang yatim piatu. Semangat orang baik, Mas Tulus gak bisa bilang apa-apa selain menyemangati kalian. Semoga Allah cukupkan segala kebutuhannya. Yang pasti jangan lupa untuk terus bersyukur dengan apa yang sedang kalian hadapi sekarang.
Aku percaya, Mas Tulus percaya kok. Mas Tulus aja bisa lewatin semua dengan baik-baik saja. Walaupun pada dasarnya memang kenyataannya sedang tidak baik-baik saja. Tapi jadikan semua sebagai proses. Kalian dan saya akan jadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi apapun itu. Kita pasti bisa. Semangat. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. We love you. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.